Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Jadi kemarin pada hari Jumat 14 Februari 2025 telah dilangsungkan gitu ya, rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Salah satu anggota Komisi 2 DPR RI menyoroti berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu. Jadi harapannya Kementerian Pan-RB, BKN dan juga Kementerian Keuangan bisa menyiapkan regulasi berkaitan dengan penggajian P3K paruh waktu. Harapannya gaji yang diterima oleh honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak sama saat menjadi tenaga honorer. Artinya para P3K paruh waktu bisa mendapatkan gaji yang lebih layak, sehingga tentunya mereka bisa ada peningkatan gitu ya. Tidak hanya berubah statusnya menjadi P3K paruh waktu dengan harapan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, tetapi ada peningkatan dari segi penggajian. Mereka bisa mendapatkan gaji yang cukup untuk hidup dan tentunya bisa hidup dengan layak. Dan hal ini disampaikan langsung oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI kepada Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Hal ini juga sejalan dengan harapan dari para tenaga honorer gitu ya. Harapannya pemerintah daerah tidak hanya menggunakan APBD untuk menggaji para P3K. Harapannya ada sharing dari pemerintah pusat dalam hal anggaran belanja pegawai, sehingga pemerintah daerah tidak lagi kesulitan dalam menggaji para P3K. Tentunya harapannya juga P3K bisa mendapatkan gaji yang layak, khususnya P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Komisi 2 DPR RI ya, yang mendorong agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, BKN dan juga Kementerian Keuangan, membuat regulasi terkait dengan penggajian bagi P3K paruh waktu yang lebih layak gitu ya. Artinya tidak hanya menyesuaikan gaji sebelumnya sebagai honorer, tetapi bisa diberikan gaji yang lebih layak. Diberitakan oleh gayo.tribunnews.com, judulnya P3K paruh waktu, Komisi 2 DPR dorong regulasi penggajian yang layak. Kita coba bacakan ya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa mulai tahun 2025 seluruh pegawai non-ASN harus dihapuskan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Salah satu alternatif yang diterapkan pemerintah adalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski demikian, terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengangkatan P3K secara penuh. Hal ini menyebabkan sejumlah daerah harus membatasi kuota penerimaan P3K, termasuk penerapan kebijakan P3K paruh waktu. Dalam kanal YouTube resmi DPR RI, TV Parlemen, Jumat 14 Februari 2025, Taufan Pawe, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal yang terbatas menjadi tantangan bagi beberapa daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Regulasi penggajian P3K. Sorotan utama dalam pengangkatan P3K adalah mekanisme penggajian yang kerap membebani pemerintah daerah. Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Demokrat, menambahkan bahwa regulasi penggajian P3K perlu diatur agar beban keuangan dapat dibagi antara pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah atau APBD. Ketika itu dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, rata-rata mengalami kesulitan keuangan daerah. Untuk gaji-gaji ada yang menyampaikan kalau mengikuti standarisasi pusat belum tentu semuanya bisa. Jadi harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Nah, itu tentu harus merubah perpresnya. Jelas DD yang dikutip dari YouTube resmi DPR RI @TV Parlemen pada Jumat 14 Februari 2025. P3K paruh waktu sebagai solusi sementara. Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 membuka jalan bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini dirancang untuk menjembatani masa transisi penataan tenaga non-ASN. Kriteria P3K paruh waktu. 1. Terdaftar di pangkalan data BKN sebagai tenaga non-ASN. 2. Pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. 3. Tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. 4. Bersifat sementara selama masa transisi penataan non-ASN. Namun, kebijakan ini memunculkan tantangan baru terkait penggajian. Giri Ramanda N. Kiemas, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP, menekankan pentingnya memastikan pendapatan layak bagi P3K paruh waktu. Jangan juga nanti kawan-kawan sudah selamat bisa digaji P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajian mereka masih sama seperti yang dulu, di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup. Untuk itu perlu kajian lebih dalam dari Menpan RB dan BKN dan juga Kementerian Keuangan, apakah bisa memberikan bantuan atau afirmasi kepada daerah-daerah yang secara finansial, secara keuangan kabupaten tidak bisa mencukupi memberikan pendapatan yang layak bagi P3K paruh waktu. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan dorongan dari DPR RI ya, khususnya Komisi 2 kepada Kementerian Pan RB, BKN dan juga Kementerian Keuangan agar bisa merumuskan regulasi terkait dengan penggajian P3K. Tentunya agar P3K paruh waktu gitu ya, terutama bisa mendapatkan gaji yang layak. Artinya tidak hanya mendapatkan gaji sesuai dengan saat menjadi honorer, tetapi bisa mendapatkan gaji yang lebih layak untuk hidup. Dan ini tentunya sejalan dengan usulan-usulan para honorer gitu ya, yang belum bisa diterima sebagai P3K, agar ada sharing gitu ya dari pemerintah pusat terkait dengan anggaran penggajian bagi P3K paruh waktu, sehingga nantinya pemerintah daerah tidak kesulitan, tidak bingung lagi dalam menggaji para P3K paruh waktu, sehingga para P3K paruh waktu bisa digaji dengan nominal yang lebih layak. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.